Bengras pas sore ba'da asar keun meujeuhna layung di langit koneng endahna talaga warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Darel Trinurjaman dari SDN Sriwidari 1, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini Darel akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Telaga Warna yang ditulis oleh Ria Utami dan diterbitkan oleh Buana Raya. Nah, teman-teman penasaran gak dengan ceritanya? Kalau penasaran, begini ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kuta Tanggehan, yang dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana yang bernama Prabu Swartalaya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Kuta Tanggehan tumbuh menjadi negeri yang damai. Rakyatnya hidup sejahtera, ladang-ladang tumbuh subur, dan tidak pernah ada perselisihan di antara mereka. Rakyat pun mencintai raja dan ratu karena mereka selalu memperhatikan rakyatnya dengan penuh ketulusan. Aku memang seorang raja yang dikagumi oleh rakyat. Aku memang memiliki segalanya, tetapi tidak dengan seorang anak, ucap raja dengan sedih karena bertahun-tahun lamanya menikah dengan Ratu Purbamana tidak kunjung memiliki seorang anak untuk mewarisi seluruh kerajaannya. Hingga pada suatu hari sang raja memutuskan untuk bertapa di hutan untuk memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Wahai Sang Pencipta, dengan kerendahan hati hamba memohon kepadamu, karuniakanlah hamba dan ratu seorang anak. Kami telah menantinya sejak lama. Jika kau mengabulkannya, hamba berjanji apapun yang diinginkan anakku kelak akan hamba penuhi tanpa syarat, ucap raja dengan lantang. Setelah pulang dari pertapaannya yang cukup lama, akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dengan bahagianya, rakyat berlarian ke sana kemari. Sang putri lahir! Sang putri sudah lahir! Sang raja lahir! Jaka yang melahirkan itu ratu dan yang dilahirkan itu putrinya. Kalau raja sudah lahir dari dulu. Gimana sih kamu memberikan informasi yang gak benar? Ucap salah satu rakyat kerajaan. Karena putriku sudah lahir ke muka bumi ini, saya akan memberikan nama Putri Gilang Rukmini, ucap raja dengan bangga.
Tahun demi tahun, Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Tapi sayang, memiliki sifat manja. Karena setiap permintaannya selalu dikabulkan oleh ayah dan ibunya. Ayah, hari ini aku ingin membeli perhiasan. Ibu, hari ini aku ingin makan yang enak sekali. Ucap Putri yang dengan sekejap mata permintaannya bisa terkabul. Seiring berjalannya waktu, di hari istimewa menjelang usia 17 tahun, Putri Gilang Rukmini meminta hadiah istimewa kepada ayah dan ibunya. Pagi-pagi ia menghadap ayah ibunya ke dalam kerajaan. Tok tok tok. Ayah, ibu, sebentar lagi usiaku akan genap 17 tahun. Aku ingin hadiah istimewa di hari itu. Iya anakku, ayah akan berikan hadiah istimewa buatmu. Untuk merayakan hari ulang tahun putrinya, sang raja mengadakan pesta yang sangat meriah. Rakyat berdatangan untuk memberikan bingkisan kepada sang putri. Tetapi sang raja mengambil semua hadiah-hadiahnya. Hal itu membuat sang putri marah besar. Mengapa ayah mengambil semua hadiah-hadiahku? Tenang anakku, ayah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Apa hadiah yang lebih baik itu, ayah? Aku ingin sekarang. Tanpa menunggu lama, sebuah kalung yang sangat indah dan berwarna-warni pun tiba. Lalu sang raja memberikannya kepada sang putri. Putriku, ini hadiah kalung yang ayah belikan untukmu. Dibuat langsung dari ahli perhiasan terbaik dan dari bahan terbaik juga. Ucap raja dengan lembut. Kalung apaan ini? Sangat jelek sekali. Aku tidak menyukai kalung ini, ayah. Ucap putri tanpa memikirkan perasaan ayahnya dan langsung melemparkan ke depan kerajaan. Tiba-tiba ada kejadian aneh di depan kerajaan. Muncul sebuah mata air. Wush! Wush! Mata air tersebut memancarkan airnya tanpa henti-hentinya sampai menenggelamkan seluruh kerajaan beserta isinya. Rakyat pun berlarian dan berteriak, "Tolong! Tolong! Ada air besar! Tolong! Tolong! Ada bencana di sini!" Ucap rakyat dan hanya bisa berpasrah sampai mereka juga ikut tenggelam ke dalamnya. Sehingga membentuk sebuah telaga. Telaga tersebut memunculkan warna-warna yang sangat indah. Konon warna-warna itu dari kalung sang putri yang tenggelam di dasar telaga. Telaga tersebut bernama Telaga Warna yang berada di Provinsi Jawa Barat. Tenggelam sudah semua, kehidupan berakhir, namun hanya tersisa Telaga Warna. Nah, teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita harus menghormati orang tua dan kita harus menghargai setiap pemberian orang lain meskipun kita tidak menyukainya. Teman-teman, sekian dulu ya cerita dari Darel.
Salam literasi, ayo membaca dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Darel.